Section 4 Alpha to our left. Smile guys, you're on TV. To fly that section, Chris. You alone? Correct. Film ini berlatar di akhir tahun 95 di atas kapal induk Amerika yang bernama USS Carl Vinson yang sedang melakukan tugasnya di bawah bendera NATO di wilayah Laut Adriatik yang memisahkan semenanjung Italia dengan semenanjung Balkan. Misi dilakukan karena adanya krisis perang selama 3 tahun terakhir antara Serbia dan Bosnia yang membuat NATO harus turun tangan mengatasi konflik tersebut. Hal itu pun membuat konflik semakin berkecamuk, yang saat itu menyebabkan terjadinya perang etnis antara Muslim Bosnia dengan etnis Serbia Bosnia. Walaupun sebenarnya kedua kelompok etnis tersebut telah turut serta menandatangani perjanjian perdamaian. Peace deal, Hutch was meant to be a safe haven. Once again in Bosnia, that's proved an illusion. Untuk mendukung perjanjian damai tersebut, Armada Laut Amerika di bawah bendera NATO masih bersiaga penuh dan terus memantau aktivitas di wilayah konflik dengan melakukan misi pengintaian di atas wilayah udara Bosnia. Misi tersebut dilakukan oleh para pilot pesawat tempur yang bertugas di kapal induk, termasuk seorang pilot yang bernama Letnan Jeremy Stackhouse yang didampingi navigatornya yang bernama Letnan Chris Barnett. Sepanjang karirnya di dunia militer, Barnett tidak pernah ditugaskan untuk melakukan pertempuran sesungguhnya, yang mana secara diam-diam Barnett berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya itu karena dia merasa jenuh untuk terus berada di kesatuannya tersebut. Setelah mendengar kabar pengunduran diri Letnan Barnett, akhirnya Laksamana Leslie Regard yang merupakan atasan Barnett langsung memanggil Barnett untuk menanyakan perihal surat pengunduran dirinya tersebut. I understand you're interested in leaving the Navy. What happened to you? Laksamana Leslie pun menyetujui permintaan pengunduran diri Barnett dengan syarat, yakni dia harus melakukan misi terakhir yang sayangnya waktu itu bertepatan dengan liburan Natal. I'll keep your letter in my pocket. Keduanya pun lepas landas untuk melakukan misi pengintaian di wilayah perbatasan Bosnia-Serbia dengan menggunakan jet tempur F-18 Super Hornet. It's got leather seats. Awalnya semua terlihat normal seperti misi-misi sebelumnya. Namun hal itu berubah ketika Barnett melihat sesuatu yang mencurigakan di radar yang berlokasi di wilayah demilitarisasi antara kedua negara tersebut. Section 4 Alpha to our left. Karena penasaran, keduanya sepakat untuk menuju lokasi yang dicurigai, walaupun rute tersebut telah dilarang oleh NATO untuk dilewati. Supposed to fly that section, Chris. Sesampainya di lokasi, keduanya mendapati sekelompok pasukan militer Serbia yang sedang melakukan pemburuan massal. Mereka pun langsung mendokumentasikan kejadian tersebut sebagai bahan informasi yang sangat penting. Smile guys, you're on TV. Mengetahui mereka sedang diintai, Sasa yang merupakan pimpinan kelompok itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Mereka pun langsung diperintahkan untuk menembak jatuh pesawat NATO tersebut. Keduanya terkejut saat mengetahui bahwa pesawat mereka telah dikunci dan menjadi target sasaran misil. Sang pilot pun berusaha menghindar dari kejaran misil yang terus membututinya. Namun mereka dikejutkan dengan peringatan misil kedua yang kembali diluncurkan oleh kelompoknya Sasa. Stackhouse segera menambahkan flare, serta membawa tangki bahan bakar cadangan untuk mengalihkan misil pendeteksi panas tersebut. Namun sialnya, salah satu misil itu berhasil lolos dari pengalihan dan mengena tepat di ekor pesawat, sehingga menyebabkan pesawat hilang kendali dan jatuh. Keduanya pun langsung mengaktifkan kursi pelontar, kemudian perlahan mereka turun menggunakan parasut. Saat itu mereka mendarat di wilayah Bosnia Utara yang dikuasai oleh pasukan garis keras Serbia. God damn it! Kelompoknya Sasa langsung menuju tempat jatuhnya pesawat tersebut untuk mengambil drive penyimpanan video hasil pengintaian. Namun mereka tidak berhasil mendapatkannya, sehingga Sasa dan pasukannya langsung bergegas untuk memburu pilot pesawat itu. Di tempat lain terlihat Barnett dan Stackhouse berhasil mendarat dengan selamat.
walaupun Stackhouse mengalami cedera di kaki akibat benturan keras saat pendaratan. Sang pilot pun meminta Barnett untuk naik ke atas bukit dan mencari sinyal radio, karena mereka menyadari bahwa saat ini mereka berdua sudah berada di wilayah musuh. We're not gonna be around to find out. Tiba-tiba kelompoknya Sasha datang dan mengepung Stackhouse. Pemimpin tertinggi pasukan tersebut, Miroslav Lokar, sempat menanyakan tentang misi penerbangannya ke wilayah itu. Namun Stackhouse tak pernah memberikan informasi apapun dan hanya memberitahukan bahwa dia hanya terbang sendirian. You alone? Correct. Namun dengan kejamnya, Stackhouse akhirnya dieksekusi dengan cara ditembak di kepalanya. Barnett yang melihat hal itu seketika berteriak secara refleks, dan tanpa sadar, dia telah mengungkapkan puisinya kepada musuh. Beruntungnya Barnett berhasil meloloskan diri dan langsung menuju perbukitan untuk menghubungi kapal induk dan menginformasikan kejadian tersebut kepada Laksamana Leslie. Alpha Whiskey, this is Archangel 06, over. Archangel is down and I am on the run. Stackhouse, they shot him. Then they shot him in the head. No names over the net. Mendengar hal itu, Laksamana Leslie langsung merencanakan misi penjemputan demi menyelamatkan Letnan Barnett. Laksamana Leslie langsung memberikan koordinat penjemputan yang terletak di kawasan demilitarisasi. 06 copies out. Barnett pun langsung bergegas pergi ke koordinat lokasi penjemputan, sementara di belakangnya pasukan musuh terus mencarinya. Sasha pun berhasil menemukan keberadaan Barnett yang sedang beristirahat di tepi danau, dan Sasha langsung mencoba untuk membidik Barnett. Beruntungnya, Barnett bisa berhasil menghindari bidikan sniper tersebut. Beralih ke Laksamana Pickwick yang saat ini sudah berada di atas kapal induk. Tanpa diduga, rencana penjemputan Barnett telah diketahui oleh Pickwick. Dia pun segera menemui Leslie dan menyuruh untuk menghentikan aksinya tersebut, dengan alasan hal itu bisa merusak rencana perdamaian antara Bosnia dengan Serbia. Call it off. Stand down, Admiral. Create a shitstorm, and the whole treaty will collapse. Di sisi lain, Barnett sudah sampai di lokasi penjemputan. Dia pun segera menghubungi kapal induk untuk memberitahukan hal tersebut. 06 is at rally point 3 and standing by. Namun karena penjemputan tidak diizinkan oleh Pickwick, Leslie pun mengatakan bahwa penjemputan tidak bisa dilakukan di lokasi itu. Current location undoable for Pickwick. Segera Leslie memberikan titik koordinat penjemputan yang baru, yang mana menurut Barnett, lokasi tersebut sangatlah jauh. Negative. Namun Leslie segera menyemangatinya. Evade and survive, and we will bring you home. Dan tiba-tiba, Barnett melihat pasukan musuh yang mendekatinya. Dia pun segera melarikan diri dari tempat itu. Leslie pun segera pergi ke ruangan SCIF untuk melacak keberadaan Barnett menggunakan pencitraan satelit. Radio signal is somewhere in this radius. It's pretty far away. Salah satu operator segera merata sebuah satelit yang sedang melintas, tepat di atas kawasan Eropa. And it's streaming in now. Dan mereka pun akhirnya bisa melacak keberadaan Barnett yang saat itu sedang dikejar oleh sekelompok orang. That's Burnett. Yes, sir. Hingga akhirnya mereka melihat posisi Barnett yang seketika langsung terbaring diam di atas tanah, sehingga mereka mengira bahwa Barnett berhasil ditembak oleh sekelompok orang yang mengejarnya. What's going on? Has he been killed? Namun ternyata, waktu itu Barnett sedang bersembunyi di bawah tumpukan mayat etnis Muslim Bosnia yang merupakan korban genosida. Ruang kendali SCIF tiba-tiba kehilangan sinyal. Want intel on this situation. Who's chasing him and why? Menyadari bahwa orang yang mengejarnya sudah pergi, Barnett langsung melarikan diri dari tempat itu. Leslie pun berusaha mencari cara untuk menjemput Barnett. Why isn't this all over the news? Tiba-tiba dia teringat tentang kartu nama seorang wartawan yang pernah diberikan oleh Pickwick kepadanya. Leslie akhirnya memutuskan untuk mengekspos kejadian itu kepada media. We still don't know who shot the F-18 down. It was hit over Mitrovic in southern Bosnia at around 6 o'clock. It's also unclear what, if any, impact. Still being withheld, pending notification of their... Hal itu pun membuat Pickwick merasa dipermalukan. Dia segera menemui Leslie dan membentaknya. Make me look like an asshole. Now what the fuck is the problem? Sementara itu, Barnett terus berusaha untuk pergi ke tempat penjemputan dengan melewati beberapa jalur alternatif. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan sebuah mobil pick-up. Dia pun segera menaiki pick-up tersebut.
yang ternyata di dalamnya terdapat beberapa pemberontak Muslim yang berniat pergi ke kota Hats untuk memperkuat pertahanan mereka di kota itu. Tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok pasukan Serbia yang saat itu telah mengepung kota. Barnett yang terjebak dalam pertempuran itu segera melakukan strateginya, yakni dengan menukar seragamnya dengan seragam yang dipakai oleh pasukan musuh. Penyamarannya pun berhasil. Dia segera melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah perjalanan, dia bertemu dengan teman pemberontaknya. Keduanya pun segera bergegas keluar dari daerah perbatasan demilitarisasi. Ketika Kapten Marinir sedang melakukan briefing, tiba-tiba Piquet datang dan mengatakan bahwa misi tersebut akan dipimpin oleh Kolonel Brigand dari pasukan Prancis. Miroslav Lokar yang merasa telah ditipu, akhirnya memberitahukan kepada media bahwa mereka telah berhasil menemukan mayat Barnett dan juga mengatakan bahwa Barnett telah dibunuh oleh kelompok pemberontak Muslim. Berita tersebut pun segera menyebar. Piquet yang mengetahui berita tersebut langsung menginfokan kepada Leslie dan menyarankan untuk membatalkan misi penjemputan yang sementara berlangsung. Navigator Lieutenant Chris Burnett is claiming he was shot by Muslim guerrillas. Package is not in position. Mission is scrubbed. Barnett dan temannya yang sudah berada di lapangan terbuka melihat helikopter penjemput yang sudah berbalik arah dan pergi dari tempat itu. Barnett yang seakan kecewa meminta temannya untuk tidak mengikutinya hingga dia melihat patung Bunda Maria yang seingat dia merupakan tempat jatuhnya kursi pelontar pesawat mereka yang dilengkapi dengan alat pemancar sinyal. Dia pun segera pergi ke bukit itu, dan sesampainya di sana, dia langsung mengaktifkan alat pemancar sinyal tersebut. Di saat yang sama, pihak musuh berhasil mendeteksi sinyal tersebut, dan secara otomatis langsung bisa mengetahui keberadaan Barnett. Ruang kendali SCAF akhirnya mendeteksi sinyal yang diaktifkan oleh Barnett. Mereka pun memanggil Leslie untuk memberitahukan hal tersebut. Dan Leslie yang sangat yakin bahwa itulah Barnett, segera bersiap untuk melakukan misi penjemputan, walaupun jabatannya dipertaruhkan. So be it. Dan dengan menggunakan 3 helikopter, akhirnya tim pun segera berangkat menuju titik sinyal tersebut. Sasha yang mencoba untuk membidik Barnett akhirnya bisa diakali oleh Barnett. Sasha pun berhasil dibunuh oleh Barnett setelah dia terjebak perangkap yang dibuat oleh Barnett. Namun tiba-tiba segerombolan pasukan langsung muncul di tempat itu dan berusaha menembak Barnett. Di saat yang sama, tim penjemput pun datang dan langsung membombardir pasukan musuh. Leslie langsung memerintahkan Barnett untuk segera melompat ke dalam heli. Namun seketika Barnett teringat drive hasil pengintaian. Dia pun segera berusaha untuk mengambil drive tersebut. Segera setelah drive tersebut berhasil diambil, Barnett langsung berusaha pergi dari tempat itu untuk menuju helikopter. Berkat aksinya Kapten Marinir, Barnett akhirnya berhasil diselamatkan dan dinaikkan ke atas helikopter. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dan tak lupa, Barnett langsung memberikan drive tersebut kepada Leslie. Drive tersebut akhirnya dijadikan bukti untuk kejahatan perang yang telah dilakukan oleh Miroslav Lokar, termasuk salah satunya yakni genosida. Sang Laksamana Leslie akhirnya dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke bagian administrasi. Namun dia lebih memilih pensiun dengan penghormatan dan penghargaan dari pria dan wanita yang pernah menjadi bawahannya. Sementara Leslie memilih untuk tetap berdinas di Angkatan Laut. Dan film pun tamat.